Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal kebaikan kita dan insya Allah bagaimana kita berkumpul bersama-sama di rumah pondok ini, Allah kumpulkan kita di hari akhirat dan bersama Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Tentang Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ada yang istimewa pada ayat-ayat terakhir dalam kejadian. Kejadian pertama, Khidir masuk satu kampung, ketemu anak kecil dibunuh. Nggak terima Nabi Musa, marah. Kata Khidir, ente katanya mau ikut saya, bilang mau ikut saya, mau berburu. Saya sudah katakan dari awal, kamu tidak akan kuat bersama aku. Kenapa Pak? Khidir berkata seperti itu. Karena Khidir Allah berikan ilmu untuk mengetahui yang tidak bisa diketahui oleh Musa. Maksudnya apa? Ilmu ghaib. Allah berikan dia pengetahuan tentang apa yang akan terjadi nanti. Sudah Allah kasih tahu kepada Khidir. Ilmu ghaib. Abdan min ibadina atainahu ilman. Dalam Al-Quran surat Al-Fatih, hamba dari hamba aku, kata Allah, yang aku berikan dia ilmu yang lebih, yaitu ilmu laduni, ilmu ghaib. Dia bisa meneropong, mengetahui apa yang terjadi. Karena apa? Karena mendapatkan ilham langsung dari Allah. Musa nggak tahu, sehingga anak itu dibunuh. Marah Musa, engkau telah membunuh jiwa, ya, ini berdosa besar, ya. Marah Khidir, ya, saya sudah katakan kamu tidak akan kuat ikut sama saya. Apa kata Musa? Jangan ngambil kalau orang lagi lupa dong, dia bilang, ya. Kita kan lupa, nggak sengaja sayang, dia bilang. Saya lupa. Jadi salah satu jawabannya adalah pengajian dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan segala apa yang telah yang mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Sama-sama mendapatkan rezeki Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita dan insya Allah bagaimana kita berkumpul bersama-sama di rumah Pak Dokter ini, insya Allah mengumpulkan kita di hari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, untuk siswa berikutnya kami mohon untuk Bapak Taufik Maulana sebagai Ketua Safari setia sampai subuh ini untuk memberikan sambutan kepada beliau. Kami persilakan. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai bersama Ayahanda Dr. Haji Sardunas beserta bunda kandung Haji Fajah Bulimar yang sudah bersedia memfasilitasi kegiatan safari subuh kita di pekan yang ke-50. Sebagai apresiasi dari jamaah semua, kami ingin menghadiahkan sebuah pantun buat keluarga dan keluarga. Dari Purwakarta hendak ke Sukabumi, singgah sejenak di Cianjur. Barang siapa yang suka bersilaturahmi, insya Allah akan memanjangkan umur. Amin. Dan yang sama-sama kita muliakan Al Ustadz atau guru kita yang akan memberikan kajian subuh pada hari ini, Al Mukarram Kiai Haji Syekh Muhammad Al-Amri. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia meluangkan waktunya membersamai majlis ini. Mudah-mudahan majlis ini diangkat oleh Allah sebagai salah satu anak-anak surga yang ada di dunia. Selanjutnya, salah satu komunitas yang memang mendukung penuh kegiatan safari subuh itu adalah komunitas penghuni Geria Asri, atau lebih kita kenal familiarnya itu adalah New Komporgas, yang hari ini skuadnya turun secara penuh. Langsung berkatnya Pak Ustadz Abdul Hanan sekaligus turun pada hari ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya secara satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat untuk semua. Umumnya sidang safari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini tiada yang pantas untuk kita ucapkan selain kalimat puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita dapat berkumpul bertradisi silaturahmi, insya Allah akan melaksanakan thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di sini telah mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memanfaatkan waktu untuk menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah bersedia menerima, memfasilitasi, menjamu kegiatan safari subuh. Setiap safari subuh yang diselenggarakan sudah berjalan hampir 1,5 tahun belakangan. Kegiatan ini rutin kita lakukan setiap pekannya, hari Sabtu atau hari Ahad, sehingga kegiatan ini alhamdulillah berkembang secara dinamis dan kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur.
meskipun kegiatan ini diselenggarakan oleh pengajian Minasehati Purwakarta, namun hakikatnya kegiatan ini diperuntukkan untuk warga Muslim Purwakarta. Saya mengistilahkan kegiatan ini atau peserta dari setiap safari subuh ini adalah Polsek, Pak. Soalnya Polsek itu Pak Ustadz adalah perkumpulan lintas suku, etnis, dan komunitas. Jadi kita hadir di sini berasal dari berbagai suku dan etnis. Kita hadir di sini berasal dari berbagai komunitas. Salah satu komunitas yang saya sampaikan adalah Neo Komporgas yang selalu setia mendukung kegiatan ini. Yang kedua, kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata bertujuan hanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lain hablum minallah, dan merawat tali silaturahmi muslim di Purwakarta. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini yang kita jadikan inspirasinya adalah kolaborasi kerjasama yang bagus antara kaum muhajirin dan kaum ansar di zaman Rasulullah, sehingga membawa kebangkitan bagi umat muslim pada saat itu, dan harapan kita juga kelak di Purwakarta juga akan membawa kebangkitan bagi umat muslim di Purwakarta lebih banyak. Dan yang terakhir, tidak lebih berlebihan rasanya pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat sekaligus doa kepada Ayahanda Haji Sagunas dan Ibu Ilimar yang kebetulan hari Jumat kemarin tanggal 21 Oktober tahun 2022 adalah hari ulang tahun pernikahan beliau yang ke-48 tahun. Doa dari jamaah semua, mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kelak di ujung dari kehidupan ini adalah husnul khotimah. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keliruan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ketua Pengajian S3 yang telah memberikan sambutannya. Dan untuk berikutnya kami mohon sebagai tuan rumah Bapak Dr. Haji Sagunas untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para yang hadir semuanya, terutama Pak Ustadz dan pengurus dari pengajian ini. Kami terharu banget. Terima kasih terhadap kedatangan Bapak kemarin yang telah merapikan. Jadi artinya tanggung jawab dari saya itu kepada Allah, dimana ditanya nanti di dalam akhirat rumahmu yang saya kasih makamnya, yang saya beri kesempatan di rumah, kamu jadikan apa? Jadi salah satu jawabannya nanti adalah pengajian dari safari subuhnya ada di sini. Terima kasih yang sangat saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga ibunya. Yang kedua, ya Allah yang tidak silap dan kita manusia sia-sia dan ada kesalahan dan tidak pada tempatnya, yang duduknya mungkin belakangan dari sempit mungkin, jadi kami maaf dan semoga Allah yang penting bagi kita adalah tujuan
dari safari tersebut. Jadi tujuannya adalah pengajian. Jadi tidak dipilih apakah bersempit-sempit, kata orang bersempit maka lapang. Jadi hati yang penting dalam mengaji. Maaf, beribu maaf kami melakukan ini, dan semoga pengajian ini bisa membawa kita ke dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian yang kami bisa ucapkan, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayahnya Dr. Sarjunas sebagai tuan rumah yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, untuk berikutnya yaitu acara puncak yang insya Allah kami mohon kepada Bapak Yaya Syahra Kapri untuk memberikan dosen kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil muhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala ali amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para sesepuh, para tokoh, hadirin wal hadirat yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul untuk bersilaturahmi. Yang kedua, untuk saling bertukar pikiran, saling bertambah ilmu, dengan niat mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan restu dari Yang Maha Kuasa, mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita sumbangsikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan timbangan amalan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Haji sebagai Shahibul Bait Dr. Haji Sarjunas SPOG beserta istri dan keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya alhamdulillah pada hari ini merasa ada sesuatu yang istimewa, di mana biasa saya memberikan kajian di masjid. Ada beberapa masjid yang biasa minggu, ada minggu kedua, ada minggu ketiga. Kalau minggu kedua saya di BJI, kalau minggu ketiga BJI, minggu kedua di Asri, ya, di Geria Asri. Ini kebetulan kebanyakan jamaah-jamaah Asri ini, ya, dominan sekali. Alhamdulillah, sebagaimana Bapak Ketua tadi berkata, ya, bahwasanya pengajian atau yang kita biasa sebut dengan S3. S3 artinya setia safari subuh, ya. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada hari ini kita bisa kumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyikat waktu, karena waktu juga agak terbatas, kurang lebih insyaallah 30 menit saya diberikan waktu, maka
saya pergunakan sebaik-baik mungkin waktu tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan kata-kata kalimat-kalimat aman. Mereka kata Allah yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Kemudian setelah mereka beriman, mereka menyertakan, mengikut sertakan anak-anak mereka biimani, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna dzurriyyatahum, ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan, mengikutkan anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, pasti akan diikutkan oleh Allah. Tetapi syaratnya orang tuanya beriman kepada Allah. Ahli tafsir menyatakan ayat ini adalah bagaimana seseorang itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kita terus terang saja, Allah cipta kita ini untuk beribadah. Allah tidak menciptakan kita ke muka bumi ini untuk finansial, untuk makan dan lain sebagainya. Tetapi inti dari penciptaan itu ibadah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah. Wahai hambaku, kata Allah, aku ciptakan kamu untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan kamu bermain-main, kata Allah. Wa dhamantu laka rizqi fala tat'ab. Aku sudah menyiapkan, aku sudah mempersiapkan rezekimu, kamu jangan bercapek-capek. Kita pahami bapak-bapak, bahwasanya firman Allah dalam hadis qudsi ini jelas sekali. Allah mengharapkan kita ini beribadah kepada Allah. Orang di dalam perniagaan, di dalam perdagangan, aktivitas sehari-hari itu ibadah kalau kita niatnya benar. Seorang suami mencari nafkah untuk keluarga itu ibadah, Pak. Nikah pun ibadah. Makanya ulama menjelaskan ibadah yang paling hebat, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling lama, ibadah yang gak mengenal waktu, itu pernikahan. Nikah gak kenal waktu, Pak. Itu ibadah yang gak kenal waktu. Kalau sholat ada waktu. Sholat zuhur, syarat di dalam ilmu fikih, dukhulul waqt, masuknya waktu. Masuk waktu. Jadi bukan beduk berbunyi. Kalau beduk juga gak bunyi, ya, gak diketuk beduknya, tapi waktunya sudah masuk, orang kudu sholat. Gak bisa, Bapak gak sholat ya, saya belum dengar beduk. Yang kedua, atau syaratnya azan. Gak ada azan, misal maaf, mati lampu masjid, akhirnya gak azan subuh. Ya, ada orang di rumah sampai jam 5 nongkrong aja nunggu. Kita tanya, Bapak gak sholat? Gak dengar azan saya gak dengar azan. Gak bisa, karena syarat sholat itu bukan azan. Syarat sholat bukan azan, syarat sholat itu bukan beduk atau petasan. Tapi syarat sholat itu yang membuat sholat kita benar, membuat sholat kita diterima, dukhulul waqt, masuknya waktu. Sehingga orang kalau sholat subuh tepat waktu diterima sholatnya, zuhur tepat waktu diterima sholatnya, asar tepat waktu diterima, maghrib tepat waktu diterima, begitupun isya. Jadi kalau ada orang sholat di luar waktu, maka dia ganti kembali Pak sholatnya. Maaf, ada orang sholat 5 menit sebelum adzan.
waktunya belum masuk. Tiba-tiba dia sholat. Begitu lagi sholat, sudah kira-kira 3-4 rakaat, mau selesai, berkumandang azan di masjid. Menunjukkan telah masuknya waktu zuhur. Apa yang perlu dilakukan bagi orang yang sudah sholat di luar waktu tadi? I'adah sholatuhu, mengulang kembali sholatnya. Tidak sah sholat yang dia lakukan tadi. Kita bisa katakan kepada Pak, ganti sholatnya. Bapak nggak sah sholat, kenapa? Karena belum masuk waktunya, Pak. Azan baru berkumandang di masjid. Bapak sudah sholat dari tadi, tapi saya sudah 4 rakaat. Jangankan 4 rakaat, 10 rakaat juga tetap diulang. Nggak bisa, ini peraturan Allah bukan peraturan manusia. Kalau jam-jam di muka bumi ini waktunya, misal kata mati jam-jam itu, tetap sholat itu menurut waktu. Makanya orang-orang dulu itu belum ada jam, mereka itu dengan melihat keadaan matahari, ya. Bagaimana orang bilang ilmu nujum, ya, untuk mengetahui itu. Orang-orang ahli falak mengetahui bagaimana waktu, kapan waktu Ramadan, kapan waktu sudah Idul Fitri, itu ketahuan. Dulu belum ada tanggal, tetapi mereka bisa melihat dengan alam, dengan keadaan. Ya, begitulah orang-orang terdahulu. Tetapi ada yang antik, bapak-bapak, orang yang menikah, mereka itu ibadah. Nah, itu ibadah satu-satunya ibadah yang gak ada waktu. Orang menikah itu ibadah yang gak ada waktu. Beda dengan sholat, tapi itu ibadah sama Allah. Maksudnya apa? Mereka orang-orang yang sudah menikah, berumah tangga. Kita ini semua insya Allah ya sudah berumah tangga semua. Ya. Mungkin kalau ada yang bujang baru 1 orang kali ya. Kebetulan ada. Mungkin Pak. Yang lapo. Pepatah Arab mengatakan al-wujuh maroya, Pak. Wajah itu orang bilang cermin buat kita. Ya, kalau sudah begini mau udah nikah. Ya, mungkin belum 2 kali kan. Belum 2 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang saya baca surat At-Tur. Ini luar biasa bapak-bapak. Coba kita resapi ya. Saya nggak mau panjang lebar di sini. Saya bawa ayat saja satu saya bawa, saya jabarkan supaya kita pulang ada yang kita bawa. Ya, ada yang kita bawa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina amanu, mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah sertakan wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, maka kami akan ikut sertakan anak-anak mereka. Jadi begini, ada orang tua ahli ibadah, anaknya ngikut bapaknya beribadah. Ya, tekun di dalam beribadah. Keseharian-hariannya, sholatnya, zakatnya, puasanya rapi. Orang-orang yang seperti ini kata Allah, wattaba'athum, ya orang bilang, bihim dzurriyyatahum, apa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau sudah bapaknya ibadah, anak-anaknya ibadah, pasti keturunannya akan mengeluarkan ibadah. Itu sudah pasti bapak-bapak. Kita kalau kita ahli sujud, pasti insya Allah anak kita jadi ahli sujud. Amin. Kalau kita ahli masjid, pasti anak kita ahli masjid. Begitu aja. Istilah kata buah mah nggak jauh-jauh dari pohonnya, Pak. Ya, buah ini jatuh nggak jauh dari pohon. Pak mungkin atau ya pohonnya di Pasar Rebo, jatuhnya di dekat Masjid Al Aziz, nggak mungkin. Nggak mungkin. Begitu juga orang tua, anak nggak jauh-jauh dari bapaknya. Kalau bapaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Ini janji Allah loh. Janji Allah. Kalau bapaknya soleh, kalau bapaknya ahli ibadah, kalau bapaknya berakhlak, insya Allah anaknya berakhlak. Itu sudah luar biasa. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya di dalam ritual kita beribadah kepada Allah. Bapak-bapak, ada seorang imam terkenal, ya, Al-Imam Al-Bustami rahimahullah. Imam Al-Bustami rahimahullah ini pernah di satu malam ketika dia mau beribadah, ya, Al-Imam Al-Bustami mau beribadah di waktu malam, dia suka tahajud, Pak, bangun malam. Ketika dia tahajud bangun malam, dia sholat. Allahu Akbar. Ini kan sholat bangun malam ini, Pak,
ya untuk kedudukan kita, makom kita di akhirat. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak. Nafilah, sholat nafilah, bukan wajib loh. Tapi biar bapak-bapak, ibu-ibu tahu, sholat malam itu buat para nabi wajib. Buat para nabi, khususnya nabi kita Nabi Muhammad, sholat malam itu wajib buat dia. Kalau buat kita sunnah, wajib. Nggak ada seorang nabi yang meninggalkan sholat malam. Kenapa? Karena Allah akan berikan dia makom mahmudah sesuai dengan ayat. Wa minal laili fatahajjat nafilatan asa an yab'atsa Allah maqaman mahmuda, supaya kamu mempunyai satu makom yang terpuji. Pak, kita ini di dunia beribadah untuk apa? Kita ini hidup di dunia beribadah untuk apa? Untuk apa nanti, Pak? Perhatikan baik-baik. Nanti kita ini mesti bawa bekal, ya. Jadi hidup boleh hidup, mencari nafkah boleh mencari nafkah, nggak ada larangan dari Allah. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, walatan sanasibaka minad dunya. Ya, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya apa? Cari dunia. Orang Islam mesti kaya, orang Islam mesti hebat, orang Islam mesti serba punya. Jangan kerek jadi orang Islam. Orang Islam mesti punya. Kita bangga ada orang Islam kaya, bangga kita. Tapi kita tidak bangga ada orang-orang di luar Islam, ya, yang mereka itu mempunyai ketenaran yang lebih. Tetapi kita bangga bersama Muslim. Seperti kita bangga berkumpul kita berlain-lain suku pada hari ini. Ya, satu kebanggaan buat kita. Ini sudah 1 tahun setengah, ya. Kata Bapak Pembimbing ini sudah 1 tahun setengah, luar biasa. Ini perkumpulan yang penuh dengan rahmat, Bapak-bapak, penuh dengan anugerah. Jarang loh ada orang habis sholat subuh kumpul-kumpul untuk dengarkan pengajian. Jarang. Biasanya orang ya habis dari masjid pulang tidur. Syukur-syukur kalau masih bisa ngopi. Kadang-kadang masuk kamar ada AC tidur. Tapi subhanallah, di saat hari Minggu aktivitas orang, olahraga dan lain sebagainya, kita menyempatkan diri, ya, duduk sampai menunggu isyraq, ya, waktu syuruk. Itu luar biasa. Apalagi nanti ya habis syuruk kita masuk ke syuruk. Sekarang ini syuruk ini 5.23 untuk Purwakarta. Jam 5.23 udah masuk itu terbit. Sholat 2 rakaat pahalanya gede. Ya, kata Nabi Muhammad, siapa orang sholat subuh berjamaah lalu qa'ada, dia duduk, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, summa qoma, kemudian dia berdiri, fasholat rakaatain, sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi Muhammad? Orang tersebut mendapatkan pahala haji, pahala umroh, tamah. 3 kali diulang sama Nabi. Hajinya sempurna, umrohnya sempurna. Cuman duduk aja. Kayak kita ini pulang dari masjid langsung kemari, kita itu itikaf lah kita di tempat ini sampai terbit matahari. Nanti sholat 2 rakaat, pulang ke rumah bawa pahala haji, bawa pahala umroh. Allah, nggak pakai bayar Pak, umrohnya gratis, hajinya gratis. Bayangkan kalau tiap minggu bisa kita lakukan seperti itu. Maaf. Ya. Ini ada umat Nabi Muhammad ini diberikan keutamaan, keluhuran luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjut kepada cerita tentang Al-Imam Al-Bustami rahimahullah. Beliau ketika keluar di waktu malam, ketika dia beribadah di waktu malam, dia sholat tahajud. Ketika dia sholat, tiba-tiba anaknya yang masih kecil, anak beliau yang masih kecil keluar, ikut mau sholat di sebelah. Ya, bayangkan. Orang tua Pak, maaf, kalau orang tua rajin sholat malam, kira-kira nih, kalau menurut bapak-bapak nih, ya omongan saya, ada seorang bapak tiap malam rajin sholat, anaknya keluar dari kamar ngeliatin dia, malam pertama sholat, malam kedua sholat, kira-kira Pak, anak itu terbiasa nggak dia melihat apa yang dilakukan oleh itu? Terinspirasi nggak sama dia? Bergerak nggak hatinya? Satu ketika anak itu akan datang kepada kita bawa sejadah, ikut sholat, walaupun dia nggak tahu bacaannya. Kenapa? Karena bapaknya memberi contoh. Begitu juga orang tua. Kalau orang tua nakal, orang tua hidupnya selalu saja ya untuk dunia. Malam dia keluar, pulangnya jam berapa, kadang-kadang ke tempat-tempat yang tidak ada manfaat, pasti anaknya akan ikut tabiat. Tapi kalau di rumah kita dari mulai maghrib sampai isya ngaji aja di rumah. Si ibu pegang Quran, bapak pegang Quran, bukan pegang HP.
Orang tua sekarang maaf, dari mulai maghrib ya berkumandang, HP masih di tangan. Ketak ketik ya. Share sana, kirim sana, forward sini, sehingga anak melihat tuh. Dari kecil anak itu udah ditajar. Sudah kita didik yang tidak baik, yang nggak positif, mereka melihat. Ternyata kalau sudah ada maghrib masih megang HP. Ternyata kalau ada maghrib sudah megang HP. Pak, orang itu akan melihat kebiasaan. Udah pernah dengar belum cerita ada orang ya di luar Islam masuk Islam? Ini lucu, kocak ceritanya, tetapi ya luar biasa. Dia belum tahu bagaimana cara sholat, belum tahu cara. Tiba-tiba ya diajarkan oleh kiai, oleh si ustaz. Nanti kamu ikut sama saya ke masjid, ya saya ajarkan gimana cara sholat. Lagi ini orang gak dikasih landasan, gak tahu menau, ya. Akhirnya dia masuk di masjid, dia sholat, ya. Si ustaz jadi imam, dia di belakang ustaz. Tiba-tiba orang yang di belakang itu, nyolek ke dia, dia nyolek lagi ke si ustaz. Jadi apa yang dilakukan oleh orang di belakang dia lakukan. Terakhir ada orang ketika mau rukuk, kepalanya jundul bagian pantat si orang yang baru masuk Islam, dia sundul pula. Si kiai sampai jatuh kiainya, ya, sampai jatuh kiai. Kenapa? Karena melihat contoh yang dia lihat contoh. Kalau kita memberikan contoh yang baik kepada orang, pasti ya contoh yang positif itu akan membangkitkan ya jiwa yang gersang. Itu sehari-hari di dalam rumah. Pak, maaf ya, rumah ini apa kata Nabi Muhammad? Madrasatul ula. Rumah tangga di negeri kita ini, Pak, itu orang bilang madrasah, sekolahan yang pertama. Sebelum kita kirim anak kita kepada guru-guru, kepada misalnya di TK, ya, sebelum kita kirim mereka sekolah, di rumah itu sekolah. Di situ anak kita belajar bagaimana cara, ya orang bilang berbicara, bagaimana cara jujur, bagaimana cara berbohong, dia belajar dari rumah. Kalau orang tua ya setiap maghrib, setiap isya menghidupkan waktu-waktu, ya pasti anak-anak tidak ada kesempatan untuk bermain, kecuali waktu pagi. Kenapa? Karena waktu maghrib dan isya itu waktu yang betul-betul berharga, bapak-bapak, seperti waktu subuh. Makanya ulama menyimpulkan ada 4 waktu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Perhatikan bapak-bapak. Saya perhatikan banyak orang lengah di 4 waktu ini. Apa? Yang pertama, setengah jam sebelum sholat subuh. Perhatikan baik-baik. Kalau bisa bangun setengah jam sebelum subuh. 30 menit sebelum adzan fajar. Sudah bangun. Perhatikan, itu waktu-waktu yang munajat. Apa orang bilang? Yang mustajab. Hebat. Setengah jam sebelum sholat subuh. Kemudian ya setengah jam setelah sholat subuh. Maksudnya apa? Pulang dari masjid itu berzikir sama Allah. Ada bacaan. Ya, jangan lengah kita nak. Hidupkan itu waktu. Seperti sekarang kita ini. Perkumpulan kita ini. Sudah 2 ya. Jadi setengah jam sebelum subuh, kemudian setengah jam setelah subuh. Kemudian bapak-bapak perhatikan lagi, orang bilang ya setengah jam setelah asar. Setengah jam setelah sholat asar. Hidupkan itu Pak. Itu waktu-waktu penting. 4 waktu ini waktu penting. Kalau orang, maaf ya, kalau orang tidak hidupnya nggak memperhatikan 4 waktu ini, orang sial, orang khosaroh kalau kata orang Arab, orang merugi di hadapan Allah. Kenapa? Karena ini waktu-waktu hebat ini, 4 waktu. Makanya kalau mau lihat orangnya itu ibadahnya, kita nggak bisa lihat orang di masjid. Kalau di masjid orang ibadah, semua di masjid orang pasti sholat. Tapi kita lihat aktivitas dia setelah itu, apa yang dia kerjakan. Kalau dia orangnya ya sering bangun sebelum subuh, setelah subuh dia duduk, kita nggak lihat dia main, ya mana bapak lagi zikir, ya ada lagi baca Al-Quran, ya. Sampai orang bilang terbilang. Habis itu silakan. Yang mau makan silakan makan, yang mau olahraga silakan olahraga. Allah tidak melarang. Karena kita sudah berada di waktu-waktu yang istimewa. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat,
Perhatikan, yang keempat, setelah sholat maghrib menjelang isya, jaga itu Pak. Itu waktu yang mustajab. Doa antara maghrib dan isya itu diterima sama Allah. Ya, diterima sama Allah. Saya kembali, saya hitung tadi. Pertama setengah jam sebelum subuh. Kemudian setengah jam setelah sholat subuh. Kita ini begini. Kemudian orang bilang setengah jam setelah sholat asar. Kemudian ya, hidupkan antara waktu maghrib dan isya, 4 waktu. Ya, 4 waktu yang Nabi minta untuk kita menjaga 4 waktu ini. Kalau 4 waktu ini ada pada diri bapak-bapak, alas selamat dunia akhirat. Amin. Tapi kalau belum ada, baru ada 2, jaga yang 2 lagi Pak. Perhatikan yang 2 lagi. Ketika anak dari Al-Imam Al-Bustami ini ikut sholat di sebelahnya, si bapaknya ngomong setelah salam, Assalamualaikum. Ya waladi, anakku, dia bilang, innaka, dia bilang, gulamun shaghirun, engkau ini masih kecil nah, belum baligh. Terus tadi itu pergi, bobo lagi, tidur lagi. Ya, kamu ini belum taklif, belum ada perintah dari Allah, ya, belum ada beban kamu ini. Kamu tidur aja. Kalau bapak sudah tua, dia bilang, wajar bapak beribadah. Si anak ini Pak, bayangkan Pak, pintar anaknya Pak. Dia ngomong, ya abati, hai ayahku, aku mau tanya, orang yang masuk di neraka itu dibakar, ya, dibakar, dimulai dari kayu yang kecil apa kayu yang besar? Kata bapaknya, pasti dong. Setiap ada kayu yang besar, kayu yang kecil yang diambil untuk membakar kayu yang besar itu. Kita kan modalnya apa? Keretan kan, korek api. Korek api itu kecil, tapi bisa membakar, ya, kertas, bisa membakar sesuatu yang luar biasa, sampah. Ini kecil. Kata si anak itu, aku takut ayahku, nanti Allah akan memakai kami yang kecil-kecil untuk membakar kayu yang besar itu. Makanya aku mau ikut abah, mau ikut sholat. Menangis kan Imam Al-Bustami. Dia bilang, anak sekecil ini saja sudah mengerti tentang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya anak ini jadi ulama besar Pak. Karena apa? Karena didikan orang tua di dalam rumah tangganya bagaimana dia beribadah. Contoh lain di dalam Al-Quran, kita mungkin sering membaca surat Al-Kahfi Pak ya. Kalau malam Jumat itu kan kita biasa sering membaca surat Al-Kahfi, mungkin ditambah Yasin, tambah Dukhon, tambah Waqi'ah ya. Ini surat Al-Kahfi nih Pak. Nabi berpesan, siapa orang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka Allah akan pelihara dia sampai Jumat berikutnya. Dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ini Pak, luar biasa Pak. Ada peristiwa, 3 peristiwa kejadian diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Tentang Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ada yang istimewa pada ayat-ayat terakhir dalam kejadian. Kejadian pertama, Khidir masuk satu kampung, ketemu anak kecil dibunuh. Gak terima Nabi Musa, marah. Kata Khidir, ente katanya mau ikut saya, bilang mau ikut saya, mau berguru. Saya sudah katakan dari awal, kamu tidak akan kuat bersama aku. Kenapa Pak Khidir berkata seperti itu? Karena Khidir Allah berikan ilmu untuk mengetahui yang tidak bisa diketahui oleh Musa. Maksudnya apa? Ilmu ghaib. Allah berikan dia pengetahuan tentang apa yang akan terjadi nanti. Sudah Allah kasih tahu kepada Khidir. Ilmu ghaib. Abdan min ibadina atainahu ilman. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Hamba dari hamba aku, kata Allah, yang aku berikan dia ilmu yang lebih, yaitu ilmu laduni, ilmu ghaib. Dia bisa meneropong, mengetahui apa yang akan terjadi. Karena apa? Karena mendapatkan ilham langsung dari Allah. Musa nggak tahu, sehingga anak itu dibunuh. Marah Musa, engkau telah membunuh jiwa, ya, ini berdosa besar. Ya, marah Khidir. Ya, saya sudah katakan kamu tidak akan kuat hidup sama saya. Apa kata Musa? Jangan ngambil, kalau orang lagi lupa dong, dia bilang. Ya, kita kan lupa, nggak sengaja saya, dia bilang. Saya lupa. Ya, jadi jangan, kalau orang lupa itu jangan kamu hukumi. Baik, kata Khidir. Ayo kita jalan. Pertama naik kapal, ya, kapalnya dikorek-korek sama Khidir, dirusak. Marah lagi Musa. Ente mau menenggelamkan orang yang ada di kapal. Ya, udah naik gratis kagak bayar,
kemudian merusak kapal. Kata-kata Khidir, nanti akan aku beritahukan takwilnya, ya. Takwilnya aku nanti akan beritahukan kepada yang engkau tidak paham, tidak ngerti. Tidak aku lakukan ini kecuali atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Sampailah Pak, jadi kejadian yang ketiga yang akan saya beritahu. Ada tembok itu mau rubuh temboknya, mau rontok. Tiba-tiba sama Khidir tembok itu dirapikan kembali. Musa marah. Kata Musa, kenapa kita tidak minta ongkos kepada warga kita? Karena kita dari mulai masuk, mereka nggak ada yang ngejamu sama kita, nggak ngasih minum, nggak kasih makan, nggak mempersilahkan tuh. Jendela rumah mereka ditutup. Tapi kenapa Khidir kau benarkan tembok ini? Barulah ditafsirkan oleh Khidir alaihissalam. Ya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihah. Perhatikan baik-baik Pak. Saya gak keluar dari konteks pertama pembicaraan saya tentang orang yang beriman kepada Allah, ahli sholat, pasti Allah akan ikutkan keturunan-keturunannya menjadi orang ahli sholat dan ahli ibadah kepada Allah. Ya, ini dikatakan di dalam surat Al-Kahfi ini. Kenapa tembok itu dibetulkan, dirapikan kembali oleh Khidir alaihissalam atas perintah Allah? Karena bapak-bapak, di bawah tembok itu ada harta karun yang disimpan oleh Allah untuk 2 orang anak yatim di kota itu, di Madinah. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, ada harta yang tersimpan. Wa kana abuhuma sholihah. Kenapa harta itu tersimpan? Karena kedua orang tua anak itu orang soleh. Perhatikan baik-baik. Bayangkan orang soleh dijaga keturunannya sama Allah. Orang ahli ibadah dijaga anak-anak keturunannya oleh Allah. Sesuai janji Allah yang di dalam surat At-Tur tadi. Wattaba'athum bihim dzurriyyatahum. Pasti kami akan ikut sertakan anak-anak keturunannya seperti dia. Ada yang antik bapak-bapak. Kenapa harta itu dijaga oleh? Karena kalau sampai tembok itu tidak dibenarkan kembali oleh Khidir, maka tembok itu akan runtuh. Akhirnya harta yang tersembunyi, tersimpan itu akan nampak, diambil oleh orang. Karena anak yatim ini masih kecil, belum dewasa. Allah berkeinginan akan merubuhkan tembok itu kalau mereka sudah dewasa, supaya mereka bisa menikmati. Kalau mereka masih kecil akan diambil oleh orang. Mereka akan dibodohi. Bayangkan Allah jaga. Di dalam surat, di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan, wa kana abuhuma sholihah. Kedua orang tua anak yatim itu orang soleh. Ternyata Pak, bukan orang tua langsung, bukan bapaknya langsung, tapi kakeknya yang nomor 7. Kakeknya yang ke-7, jadduhu ashabi, kata ahli tafsir. Pak, bayangkan Pak, kakek yang ke-7 ya, bisa memberikan kesolehannya, ke ahli ibadahannya kepada Allah sampai ke cicit-cicitnya. Bayangkan. Nah kita alhamdulillah ya, kalau kita soleh ya, anak kita soleh, ini mah enggak kakek, nak leluhurnya pernah beribadah kepada Allah, ahli sujud, takwa sama Allah, ahli puasa, dijaga sama Allah, keturunan-keturunannya. Bahkan orang bilang cicit-cicit, orang bilang dari kakek yang ke-7. Bagaimana kalau kita langsung? Bagaimana kalau abahnya langsung yang ahli ibadah? Kita nggak kebayang sama kita. Sedangkan kakek-kakek kita saja yang mereka luar biasa kepada Allah, Allah jaga keturunan-keturunannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak beribadah, perbanyak kita ini bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Sayyidina Zaid rahimahullah, seorang sahabat itu kalau dia molel, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid ini kalau lagi sholat malam, dia selalu sholat malamnya dekat anaknya, selalu sholat malam dekat putranya yang sedang tertidur, Ulas.
sambil sholat Sayyidina Zaid sahabat Nabi di sebelah putranya Pak. Jadi dia ambil sejadah, dia putranya tidur di kamar, dia ambil sejadah dekat, anaknya di atas tempat tidur, dia bersebelahan dengan sejadah menghadap kiblat. Dia baca ini ayat Pak, diulang-ulang 3 kali sambil dia menangis. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihah, sambil menunjuk kepada wa kana abuhuma shalihah wa kana abuhuma shalihah. Setelah dia salam, anaknya terbangun. Malah kayak Abi, ada apa ya Abi? Kau ulang-ulang kalimat tadi Al-Quran, kau ulang-ulang wa kana abuhuma shalihah wa kana qala ya waladi li ajlika hada. Aku ibadah sama Allah semata-mata untuk apa? Untuk kesempurnaan engkau, untuk kesuksesan engkau. Makanya Abah nih sholat tiap malam, tahajud tiap malam, memohon munajat kepada Allah supaya kamu sukses sebagaimana yang Allah firmankan di surat Kahfi tadi. Allah jaga harta dari anak-anak yatim, dijaga sama Allah. Padahal kakeknya yang ketujuh dijaga sama Allah. Aku pun ingin membuat begitu kepada engkau. Aku pun berkeinginan supaya engkau dijaga oleh Allah, mendapatkan perlindungan Allah, sampai bapakmu ini di waktu malam sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada keberkahannya. Mudah-mudahan ya dengan kita menyimak dan kita mendengarkan menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Dokter beserta keluarga. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyentuh perasaan, ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidaklah saya datang berkumpul bersama antum-antum di tempat ini kecuali dengan niatan yang pertama silaturahmi, kedua ya mempererat hubungan kita sesama muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada Bapak Dokter beserta ibu, beserta keluarga, mendapat panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga Bapak Ketua dan semua yang hadir jamaah-jamaah di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, kesehatannya sampai akhir hayat dalam keadaan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan taat atas perintah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita Bapak Kiai Syekh Muhammad Fadli yang telah memberikan penjelasannya. Dan barangkali kami akan memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab untuk beberapa menit kepada para jemaah S3. Dipersilakan bagi yang ingin menanyakan sesuatu mungkin di luar materi, kami persilakan. Mengenai menjaga waktu yang akan kemudian asar dan menjaga waktu antara maghrib dan isya. Ini ada kendala bagi sebagian penawat ya, dimana yang tiga mungkin insya Allah bisa ya, bisa dikontrol sendiri sebelum subuh dan setelah maghrib. Namun yang sebelum asar ini kalau kita karyawan ya waktu ini terikat dengan aturan yang ada di perusahaan, kantor dan sebagainya. Nah, yang tiga yang bisa dilakukan kira-kira yang satu lagi bagaimana menginisiasi yang biasa ya sama-sama bawakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi agama ya
tidak memerintahkan kita di luar kita punya kekuasaan. Kan orang bilang la taqata lana bih. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kepada seseorang hamba satu beban yang hamba itu tidak bisa memikulnya. Karena Allah laisa bidzannamin lil abid. Ya. Maka dikatakan apa Pak di dalam ayat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kan begitu. La yukallifullah. Tidak ada paksaan. Kalau Bapak bilang dari 4 itu 3 yang bisa Bapak jaga, cuma 1 yang enggak, itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Ada orang empat-empatnya nggak bisa. Ada orang empat-empatnya nggak bisa. Saya waktu mendengar Bapak ngomong cuma 3, ya, yang asal itu udah the best Pak, sudah top. Ya, 2 saja Bapak bisa jaga udah hebat. Apa itu 2? Sebelum subuh, setengah jam setelah subuh. Sudah hebat. Itu luar biasa. Kenapa? Karena waktu yang azim, waktu yang istimewa. Subuh itu waktu istimewa. Malam itu sebelum orang bilang azan berkumandang, waktu yang luar biasa Pak. Kenapa? Kan di dalam hadis dikatakan innallaha yanzilu. Sesungguhnya Allah itu di pertengahan malam itu turun. Rahmatnya yang turun, bukan Allah yang turun ya. Kita pada ini kita bicara akidah. Yanzilu ya Rabbuna. Ya, dibilang ada turun Tuhan kami, dia bilang. Bukan Allah tuh, kalau turun berarti naik lagi. Berarti sama seperti makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Hati-hati ya, orang kadang-kadang suka kepleset yang orang bilang. Karena Allah itu tidak seperti makhluk ya. Jadi orang bilang iya jiru rabbuna, maksudnya apa? Keberkahan. Keberkahan Allah itu turun. Makanya Allah yunadi Pak. Yunadi itu manggil. Dia bilang, "Man min mustaghfirin," siapa yang meminta ampun, maka fartulah, saya ampunkan dosanya. Siapa yang punya hajat, yang meminta hajatnya akan aku berikan, kata Allah. Itu di sepertiga malam. Nah kalau orang bilang kita selalu bangunnya setelah azan subuh, ya kita berarti kehilangan waktu-waktu yang karomah itu, yang istimewa. Ya, makanya saya katakan kepada Bapak, 3 waktu yang Bapak jaga itu sudah the best, luar biasa Pak. Saya salut Pak, saya salut. Ya. Kita juga kalau lagi sedang ceramah juga nggak bakal bisa ubah tuh Pak. Nggak bisa kita tuh dengan zikir-zikir tuh. Saya punya zikir-zikir khusus. Ya, seperti biasa maaf ya, ini kita tahadusan minimal. Saya tuh punya kebiasaan kalau habis maghrib itu baca zikir kurang lebih ya, dari mulai ada zikir yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kurang lebih dibaca 100. Saya hitung kesemuanya 910 zikir. Nanti habis subuhnya ada lagi. Bismillah 100, alhamdulillah 100. Ya, kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100. Astagfirullahaladzim wa as'alut taubat. Ada kurang lebih 910 zikir yang saya habiskan. Belum nanti pada duhur, ada duhur 1000. Ada 1000. Ya, kalau Allah, nanti Ar-Rahman. Ya, orang bilang, ya Latif. Itu per hari beda Pak. Di Kamis baca ini, hari Rabu baca ini. Kemudian pada asar, saya punya juga zikir-zikir. Kita ngambil dari guru kita Pak. Jadi kita mengikuti ya, apa kebiasaan guru kita lakukan supaya dibuka pintu-pintu yang pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Barangkali ada yang mau bertanya satu lagi, mangga. Silakan. Pakai klarifikasi aja. Ya, boleh. Itu 3-3-nya belum bro. Oh, 3 belum. Di antara 3 itu misalnya gambar 2. Ya, saya salah paham berarti Pak. Nah, maksudnya dengan dalam 3 itu yang memungkinkan berarti kan ada sebelum memungkinkan. Ya. Nah, walaupun tadi kan kalau 4-4-nya kan memang Sulit. ya Mas. Iya. Jadi kalau dari yang 3 misalnya 2 Iya, itu betul. kita bertahap itu kan seperti yang Pak Iya. tadi mulai kali membangun. Nafsa. Ya, Allah tidak memaksa Pak, tidak memaksa. Jadi begini, apa saja yang bisa kita lakukan Pak. Ya, jadi kalau begini, ada ya maaf ya, ada sholat kita Pak. Ya kita ini kan hidup ini kan punya beban sholat ya. Selama kita hidup ini kan pasti loh, ada lah dari sholat kita tuh yang bolong, ada sholat kita yang kurang. Gak mungkin lah, kita ini bukan nabi, kita bukan malaikat. Pastilah dalam kehidupan ini ya, mungkin dalam sholat zuhur kita banyak kekurangan, dalam sholat asar kita banyak kekurangan Pak. Ya, dari rukun-rukunnya segala macam pasti banyak kurang. Ya, atau di masa mudanya banyak orang kadang-kadang sholatnya suka lalai.
Ya, maaf, bapak-bapak, saya mau kasih apa orang bilang suplemen yang istilahnya bisa menggantikan itu, ya. Satu obat yang luar biasa yang bisa menggantikan itu. Jadi ada orang kadang-kadang di masa hidupnya itu dari mulai dia balik sampai dia dewasa pasti Pak ada kesalahan, ada pernah lupa sholat, barangkali dia dulu ya waktu perjalanan lalai sholatnya lewat. Bagaimana cara menebusnya Pak? Ada loh Pak caranya untuk menebus. Jadi bukan orang bilang kita ketinggalan. Cara kita menebus atas perbuatan-perbuatan kita, ya, atas ibadah-ibadah kita yang kurang, itu bisa kita tebus kembali Pak. Dengan apa? Sholat awabin. Sholat awabin. Sholat awabin ini dilakukan lepas maghrib, tapi sebelum waktu isya. Waktunya lumayan loh Pak. 6 rakaat kata Nabi Muhammad. Man sholat sitta rakaat ba'dal maghrib. Siapa orang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, lepas sholat sunnah ba'diyatul maghrib, sholat 6 rakaat, pertama 2 rakaat, kemudian 4 rakaat digandeng yang terakhir. 2 rakaat pertama, kemudian salam, kemudian kita sholat lagi 4 rakaat. Itu niatnya sholat sunnah awabin. Kata Nabi Muhammad, siapa orang melakukan sholat itu antara maghrib menjelang isya, maka Allah hitung sama seperti dia beribadah 12 tahun. Bayangkan. Jadi umat Nabi Muhammad ini luar biasa Pak. Allah berikan hal-hal yang istimewa. Nggak Allah berikan loh sama umat-umat terdahulu. Jadi umat Nabi Muhammad ini diberikan istimewa. Belum lagi Lailatul Qadar. Sama seperti orang-orang bilang yang beribadah selama 3 tahun. Ya, 83 tahun beribadah kepada Allah. Kalau dapat 1 malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad umurnya nggak ada yang panjang. Antara 60-70, yang sampai 80-90 masih dihitung sama tangan Pak. Tanyakan kepada Pak Dokter. Orang sekarang 40 juga udah banyak yang stroke. Udah banyak macam-macam penyakitnya ibu-ibu, macam-macam penyakit. Padahal maaf ya, saya tambahkan sedikit. Konsep Nabi itu luar biasa. Nabi itu dokternya dokter. Nabi dokternya dokter. 63 tahun beliau nggak pernah sakit. 63 tahun. Nabi itu cuma sakit demam tinggi ketika menjelang ajal. Nggak ada sejarah Nabi sakit, apalagi asam urat dan lain sebagainya. Nggak ada, bener. Nabi itu dokternya dokter. Nggak butuh dokter Nabi itu. Kenapa? Dirinya dokter. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, al-akil, orang berakal, tabibun nafsi. Orang yang berakal dia dokter untuk dirinya. Maksudnya apa? Kalau makan ulah keterlaluan. Udah makan lagi. Kalau dalam konsep Islam, konsep Nabi Pak, at-to'am ala to'am mudad. Makan, kemudian 2 jam makan lagi. Itu berbahaya. Satu, mungkin Pak Dokter lebih tahu dari saya, karena ke ilmu kedokteran. Kalau saya pakai ilmu Islam, ilmu Nabi. Nabi mengatakan, la tukhalid bainal hayawanil barri wal bahri. Kalau makan jangan dicampur makanan darat sama makanan laut. Nabi ngomong, udah makan kambing, makan ikan, makan udang, gimana nggak mau sakit? Pak Dokter lebih tahu dari saya. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Nabi, ya kalau buang air kecil, jongkok, kita duduk di kloset. Bagaimana nggak mau ambil? Maaf. Ini orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam merubah semua. Sunnah-sunnah Nabi itu dihapuskan sama mereka. Ya. Minum. Nabi suruh minum duduk, kita minum berdiri. Kenapa? Tanyakan kepada Pak Dokter. Ternyata orang kalau minum berdiri, di dalam tubuh kita tuh ada namanya filter, saringan Bu. Kalau kita berdiri, filter itu nggak kebuka, ketutup. Tapi kalau kita duduk, disaring, jadi steril yang masuk. Subhanallah, dalam tubuh kita ini kaya bapak-bapak, kaya dalam tubuh kita ini. Nabi bilang kalau buang air kecil, kata Nabi Muhammad, berdehem supaya tuntas. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, langsung bangun, pergi langsung sholat, netes Bu. Makanya apa kata Nabi Muhammad? Banyak orang disiksa di kuburan itu karena nggak bersih bencingannya. La yastabri minal bol. Apalagi orang yang sudah umur 50 tahun ke atas. Saya bapak nih katanya belum nikah. Katanya belum nikah. Kata jamaah ya, bukan saya. Kata S3-nya bilang bapak belum nikah. Nah, kita kalau sudah umur 50 tahun ke atas,
maaf, ibarat keran, ya kalau keran masih baru mah nggak dol, tapi kalau sudah lama-lama dol. Perhatikan baik-baik, jadi perlu berhati-hati dalam buang air kecil. Kita kalau berdiri, ya kan kita duduk jongkok, makanya disuruh jongkok kita kaki di atas satu. Ya Allah, kalau saya menjelaskan tentang sunnah Nabi saja Pak Dokter, itu pastilah ya konsep Nabi itu berbeda. Perlu begini, supaya apa? Perlu kita dikatakan. Kalau pakai kloset duduk nggak beres Bu, nggak beres kita, nggak tuntas. Makanya orang-orang tua yang di pasar Rebo itu, kalau sudah habis buang air kecil itu mereka bangun Pak, bangun sambil ngedingkek begini. Maaf, supaya tuntas. Nanti dia duduk lagi. Kita mah enggak langsung pakai celana, pakai sarung berangkat. Sholat begitu duduk nggak rasa kita. Jadi maaf. Orang kalau sudah tua maaf nggak seperti orang muda. Ya akan najis itu. Akhirnya apa? Sholat kita batal, nggak diterima. Bertahun-tahun kita sholatnya begitu nggak diterima. Pak, ada orang nanti berhadapan sama Allah di akhirat. Sholatnya itu dibuntel sama Allah, kayak diambil, dikumpulkan, dibuang sama Allah. Nah, ambil nih sholatnya. Kenapa? Karena Allah nggak mau terima sesuatu yang kurang. Allah mau yang sempurna. Hati-hati. Inna Allah thayyiban la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bagus, baik, suka kepada yang bagus-bagus. Pasti yang diterima yang bagus-bagus. Kalau yang jelek nggak bakal diterima sama Allah. Perhatikan baik-baik. Begitu juga sholat. Kalau ada ujub, ada riak, nggak akan diterima sholat kita sama Allah. Nah, perhatikan baik-baik Bapak-bapak. Ya, mumpung ini ada Bapak Dokter, ya, sengaja saya berbicara seperti ini. Makanya orang maaf. Orang kalau lagi buang air, jangan banyak meludah. Jangan banyak buang ludah kalau di kamar mandi, kalau kita sedang buang air besar atau kita buang air kecil. Kenapa? Banyak buang ludah itu yang menyebabkan gigi kita berlubang. Ini dalam kitab Tibbun Nabawi, kedokteran ala Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ada saraf-sarafnya. Itu ada saraf-saraf yang membuat gigi kita jadi mudah untuk berlubang. Karena seperti itu. Makanya tahan. Nanti kalau kita sudah berdiri mau wudhu, silakan kita mau meludah. Ya, itu perhatikan baik-baik. Ya. Terakhir, kalau buang air besar BAB, jangan ngeden. Itu yang bikin ginjal kita rusak. Itu dengan mau melahirkan. Jangan. Makanya banyak makan sayur, ya. Banyak makan sayur-sayuran supaya kita kalau orang bilang buang air besar itu gampang, mudah. Ya, apalagi yang sudah tua-tua, jangan biarkan untuk memaksa. Sesuatu yang dipaksa itu berbahaya, mudarat besar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalau saya bilang yang orang suka muda, giginya suka berlubang. Ya. Ini diterapkan pada anak kita mulai besar, mulai anak kita tumbuh berkembang, atau dari kapan kita sampaikan itu kepada anak atau semua lah kalau ini satu ilmu yang mengatakan Ya, Ibu, bagus pertanyaannya. Kalau untuk pendidikan Ibu, ya itu kita terapkan dari mereka masih kecil. Kenapa? Ya, orang-orang tua sekarang ini kan kadang-kadang suka terlambat ngedidik anaknya tuh nanti kalau sudah balik. Ngedidik anak sama seperti sholat tuh. Kan Nabi bilang kalau sholat, ya orang bilang wa allimuhum fi sab'ah. Umur 7 tahun anak kita ajarkan sholat. Wadribuhum, pukul mereka kalau sudah 10 tahun. 10 tahun nggak sholat pukul, tapi umurnya 20 covid. Mukulnya mukul mendidik, ya bukan pakai kaso, mendidik, mukul di bagian kaki, orang bilang tidak menyakitkan, ya kepada anak-anak. Latihlah mereka ibu-ibu, ya dari 7 tahun itu dilatih mereka. Nah, makanya anak-anak itu kita latih ya ibu-ibu seperti pohon. Kita punya pohon bonsai, ya. Pohon bonsai itu kan mahal harganya. Bonsai itu untuk kita bikin dia, kita atur, kita pelintir dia, udah gede apa masih kecil? Masih kecil. Begitupun pohon Pak, dari mulai kita tanam, kita sirami, itu sebetulnya pelajaran. Bagaimana pohon kita mau bagus, bagaimana hasilnya mau bagus, mau pohon mangga, mau pohon buah apa saja, pastilah Pak kita berikan vitamin-vitamin yang bagus, kita sirami dia dengan air yang bagus, kita rawat sehingga dia jadinya hasilnya bagus.
Begitu juga anak dari kecil. Kalau udah gede dia, kayak orang bilang ya, kalau sudah orang bilang lempeng besar kayak pohon, ya kita mau pelintir-pelintir ya patah. Tapi kalau masih kecil, ya itu mudah, kita mau apa, kita pakai kawat, kita kayak bonsai seperti itu. Ya. Jadi Bu, ya, jadi dari kecil, semenjak mereka kecil kita sudah dididik sama mereka. Semenjak mereka paham, ngerti, ya bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, itu kita pelajari. Yang mau tanya lagi, kalau tadi itu mengakibatkan giginya tadi kata Ustaz kan gampang bolong-bolong ya. Betul. Itu diajarkan dari kecil ya. Dari kecil Bu. Mungkin masyarakatnya dulu nggak dapat ilmu dari orang tua. Betul. Mungkin saatnya kami akan memberikan ke cucu-cucu, Iya. cucu dan masyarakat lain. Betul. Insyaallah manfaat Bu. Amin ya Allah. Amin. Bermanfaat. Ini memang apa tips ya, tips ala dokter Nabi Muhammad. Karena sampai dikatakan tipin nabawi. Jadi pengobatan ala Nabi Muhammad SAW itu luar biasa sekali Bu. Masih banyak lagi Bu, banyak ya. Saya kasih contoh aja. Orang kalau kepengen matanya mau tajam itu banyak melihat kepada yang hijau-hijau. Kalau matanya mau tajam. Ya. Kedua, perhatikan baik-baik. Kalau waktu sujud jangan ditutup matanya. Itu gampang rabun nanti. Kita lagi sujud nih begini. Kalau sujud mata dibuka. Ya, ada orang kan ditutup mata dibuka. Enggak boleh. Kurang bagus. Ya, menyebabkan rabun mata kita. Buka mata kita. Ya. Kedua, banyaklah memandang. Ya, ketiga, habis asar jangan terlalu banyak baca Bu. Ada larangan itu, kalau habis asar jangan banyak baca. Kenapa? Karena di waktu asar itu mata kita lemah. Ini bagi Islam ini luar biasa ini. Ya, ini agama yang dibawa sama Nabi Muhammad rapi Bu, betul-betul. Ya susun rapi. Maaf, sampai urusan mau masuk kamar mandi diajarkan doa. Kakinya kaki apa dulu dimulai, keluar pakai kaki apa? Subhanallah. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Ada apa? Coba kita gali itu. Ada apa? Kok Nabi suruh seperti itu? Nabi luar biasa Bu. Mau makan orang bilang bersihkan dulu, cuci tangan orang bilang. Kemudian makan adalah membaca Bismillah supaya apa? Setan gak ikut serta sama kita. Subhanallah. Dan segala aspek dalam kehidupan. Bu, saya mau kasih oleh-oleh satu. Ada oleh-oleh buat semua jamaah di sini ya. Ini luar biasa. Ada seseorang ya perempuan yang dia perempuan ini Bu selalu apapun yang dia lakukan selalu baca Bismillah. Pegang air Bismillahirrahmanirrahim. Naruh air Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja mau pegang mie, pegang apa, naruh sesuatu, mau masak ya, masak nasi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nyolok Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ini si istri ini setiap apa-apa Bismillah sampai lakinya kesel. Ya, naruh makanan di lakinya Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah. Kata suaminya, akhirnya dikerjain sama suaminya. Dikerjain, ini kisah nyata Pak. Ya, ini kisah nyata, bukan dongeng ini, bukan buat saya lucu-lucu. Kisah nyata. Satu ketika suaminya ini menitipkan uang sama si istri. Diterima sama si istri. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Bu, tolong simpan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawa ke lemari sama si ibu, dimasukkan di bagian baju-baju pakaian. Duit bapaknya itu yang diamplop, nggak diperiksa berapa uangnya, dimasukkan ke bagian baju-baju, tumpukan baju sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Datang bapaknya di saat ibunya repot di dapur, diambil uang itu. Diambil uang itu, kemudian sama bapak dipakai uang itu, ya. Tiba-tiba, ya, bukan dipakai, disimpan di tempat lain. Tiba-tiba si ibu ya, masuk ke kamar, si bapak datang, Bu, dia bilang, mana uang saya yang saya titip sama ibu? Dibuka lemarinya, ya, begitu dibuka, duitnya ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, kaget si bapaknya. Siapa yang memindahkan uang yang telah aku putar itu? Siapa yang memindahkan uang yang telah aku ambil dan aku pindahkan ke tempat lain? Siapa yang membalikan uang itu? Itu keberkahan orang yang selalu kehidupannya dilandasi dengan Bismillah. Apa di dalam hadis kata Nabi Muhammad? Kullu amalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, dalam riwayat bahwa abtar terputus. Setiap amal yang tidak dilandaskan dengan Bismillah, maka amal itu akan sia-sia. Paham? Ibu-ibu, bapak-bapak,
Setiap perilaku perbuatan kita kalau tidak dilandasi bismillah akan sia-sia, nonsen, tidak akan dapat apa-apa. Termasuk nih perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Kalau tidak dilandaskan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kita tidak akan menerima apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa apa yang saya sampaikan tadi cukup. Maaf Bu, kalau saya banyak bicara. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada guru kita Bapak Kiai Haji Syekh Hamdi. Baiklah, untuk berikutnya kami mohon sekali lagi untuk memimpin doa untuk khususnya hari pernikahannya, hari jadinya Bapak Dr. Sajiras. Kami mohonkan doanya juga sekaligus untuk para jemaah. Kepada Bapak Syahri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan la yu'afi bima wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ala ridha. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lahum warda anhum warfa' darajatahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lahuma warda anhuma warfa' darajatuhuma wa akrimahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqhuma rizqan halalan tayyiban mubarakan fi ta'atika wa ta'ati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka mal abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita untuk sesi tanya jawab dan tausiah padanya. Baiklah, untuk berikutnya kita lanjutkan acara sesi ramah tamah dan yang terakhir foto bersama. Sebelumnya marilah kita tutup. Foto dulu. Baiklah, untuk sebelumnya kita sesi foto bersama. Sebelumnya akan kita tutup majelis ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja ya, biar nggak balik. Ya. Terlupa. Di mana Bunda? Sini Bunda. Di tengah.
Tunggu. Suara dulu. Takbir. Siap, satu. Tawid ya. Semua. Giginya tampak. Senyum ke sore giginya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video. Tidak spirit video singkat dari Bapak. Maju dulu, Kak. Maju dulu, Pak. Biar semakin makmur belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan segala apa yang telah yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah-jamaah kita ini kumpul bersama-sama ingin mendapatkan rezeki Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi kerak yang menjadi persatuan untuk kita semua, menjadi amal kebaikan kita, dan insya Allah sebagaimana kita berkumpul bersama-sama di rumah Pak Dokter ini, insya Allah Allah kumpulkan kita di hari akhirat nanti bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya belum makan. Alhamdulillah S3 telah menyelesaikan. Alhamdulillah S3 Setiasa Bari Subuh Bayi Minang Sahati Purwakarta sudah selesai. Barakallah. Kalau ini tumpang, Jo. Kalau ini tumpang ada. Tumpang ya? Belakangan. Oh, dulu yang pertama datang di ayat 2 tadi. Ada kopi juga sana apa ada teh, ada kopi. Mama, sendok sini satu lagi. Ada tumpeng boleh silakan ya Pak ya, mana aja dinikmati. Rezeki dari Allah.
Ini ada Islam. Udah lama rencananya Mbak Kiai. Ya. Terus ini apa ada kamu? Ya, makan sekarang. Yang di belakang. Yang pindah-pindah. Yang biasanya kalau di ayat yang ada di Otoritas Banten tadi itu Nabi Musa disuruh oleh Allah belajar tentang kaidin. Nah, kalau di situ kita bisa membaca bahwasanya Nabi Musa manusia yang bisa mendengar suara Nabi, suara Allah. Nah, kemudian Nabi kaidin ini suatu ilmu yang